Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alena Jenislim dari kelas 9A SMP BPK Penabur Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga masa Reformasi. Masa Orde Lama sendiri setidaknya terbagi menjadi 3 situasi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Masa awal kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 sampai 1950. Masa ini merupakan masa peralihan bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Sekarang saya akan membahas mengenai struktur pemerintahan pada masa Orde Lama. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentu saja presidennya merupakan Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 4 Aturan Peralihan, sebelum MPR dan DPR dibentuk, diputuskan sementara pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden, serta dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian, tidak lama setelah itu, berdasarkan keputusan Presiden, maka KNIP bekerja untuk para menteri, bukan bekerja untuk Presiden. Maka dibentuklah kabinet baru dan Sultan Syahrir kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama di Indonesia. Nah, pada masa awal kemerdekaan, setidaknya kita dapat menemukan ada 2 kelompok atau pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan PKI Madiun ini bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Nah, gerakan PKI Madiun ini secara resmi melakukan penyerangan pada tanggal 18 September 1948. Untungnya pemberontakan ini dapat segera diredakan dan Musso beserta kawan-kawannya bisa segera ditangkap. Kemudian pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Kartosuwiryo. Tujuan dari pemberontakan ini yaitu untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam. Pemberontakan DITII ini ditandai dengan didirikannya NII atau Negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Pada pemberontakan kali ini, sayangnya Kartosuwiryo baru bisa ditangkap pada tahun 1962. Jadi proses penangkapannya ini memakan waktu yang cukup lama. Setelah ditangkap, Kartosuwiryo pun diberikan hukuman mati. Nah, setelah masa awal kemerdekaan, kali ini kita akan melangkah lebih jauh, yaitu membahas mengenai masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi liberal ini, kehidupan masyarakat lebih mengarah ke paham liberalisme. Paham liberalisme sendiri merupakan paham yang lebih mengutamakan kebebasan dan kepentingan individu daripada kepentingan sosial. Nah, pada masa demokrasi liberal ini terdapat penyimpangan atau perubahan dalam penerapan Pancasila pada sila yang keempat. Karena dalam pengambilan keputusan pada masa ini tidak lagi berdasarkan musyawarah lalu kemudian mencapai mufakat, tetapi pada masa ini lebih berdasarkan voting. Kemudian, pada periode ini dapat kita temukan ada beberapa gerakan separatisme. Perlu kita ketahui, gerakan separatisme sendiri merupakan gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, setidaknya ada 3 gerakan separatisme, yaitu yang pertama adalah RMS Republik Maluku Selatan, lalu yang kedua adalah PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, setelah masa demokrasi liberal, sekarang kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila di masa demokrasi terpimpin. Masa ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Penerapan Pancasila di masa demokrasi terpimpin ini lebih baik daripada masa sebelumnya karena nilai-nilai Pancasila lah yang memimpin masyarakat. Tetapi pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Sehingga pada tanggal 5 Juni 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nah, isi dari dekret presiden yaitu yang pertama adalah menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua UUD 1945 diberlakukan kembali,
dan serta membentuk DPAS. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini terdapat setidaknya ada satu pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, yaitu disebut pemberontakan G30S PKI. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Seperti sebelumnya, tujuan dari pemberontakan G30S PKI ini yaitu untuk mengubah ideologi Indonesia menjadi ideologi komunisme serta mendirikan negara Soviet. Nah, jadi kesimpulannya, pada masa Orde Lama ini Pancasila banyak mengalami ancaman, yaitu karena ada beberapa pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dan juga penerapan Pancasila di masa Orde Lama ini masih belum maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui, akibat dari gerakan G30S PKI pada tahun 1965 ini cukup fatal, yaitu jabatan dan kekuasaan Soekarno di partai perpolitikan semakin lama semakin dikurangi, dan lebih buruknya lagi, Soekarno pun diturunkan dari jabatan presiden. Setelah Soekarno turun, Jenderal Soeharto pun ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Soekarno sebagai presiden. Nah, masa kepemimpinan Soeharto ini lebih dikenal sebagai masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini, Pancasila dalam penerapannya mempunyai visi, yaitu untuk menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan menerapkan Pancasila di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Secara aturan dan konstitusi, kedudukan Pancasila di masa ini semakin menguat, tetapi dalam pelaksanaannya justru kedudukan Pancasila ini banyak disalahgunakan dan dipakai untuk kepentingan atau kebutuhan para petinggi semata. Tidak hanya itu, pada era kepemimpinan Soeharto ini banyak diwarnai dengan kediktatoran. Contohnya seperti Presiden Soeharto yang menganggap bahwa jika ada seseorang yang mengkritik dirinya, maka dianggap mengkritik Pancasila. Lalu pengkritik tersebut akan dijatuhi hukuman yang berat. Nah, jadi kesimpulan penerapan Pancasila di masa Orde Baru ini yaitu kedudukan Pancasila semakin menguat secara hukum dan konstitusi, tetapi dalam penerapannya justru sebaliknya. Bahkan masyarakat menjadi tidak punya kebebasan atau hak untuk berbicara atau berpendapat. Nah, setelah masa Orde Baru, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai masa reformasi. Masa ini juga dikenal sebagai masa reposisi dan aktualisasi Pancasila. Masa ini dimulai dari tekad bangsa Indonesia untuk memposisikan Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup. Pada awalnya, kedudukan Pancasila semakin menguat di Indonesia dan masyarakat pun merealisasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hal tersebut hanya berlangsung sementara. Justru semakin kesini, nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya semakin lemah dan nilai persatuan juga semakin menurun seiring berjalannya waktu. Dan juga di masa reformasi ini, lebih diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas. Kehidupan yang serba bebas tersebut tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu masyarakat bisa bebas beropini atau berpendapat dan juga memicu kreativitas masyarakat. Tetapi dampak negatifnya adalah munculnya pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan juga cara penyampaian atau demo yang tidak beretika. Nah, jadi poin penting atau apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran ini yaitu pertama, kita harus bersikap bijaksana terhadap kehidupan yang serba bebas ini dan mengambil positifnya. Selain itu, kita juga tidak hanya paham atau mengerti Pancasila, tetapi kita juga harus merealisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dan merekatkan kembali persatuan. Sekian, terima kasih.